Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya memulai kegiatan pada pagi hari ini, yaitu melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah selaku narasumber, saya akan memperkenalkan diri bahwa narasumber yang pertama saya dalam kegiatan wawancara hari ini adalah bernama Bapak Bambang Riyadianto SPD. Beliau adalah kepala sekolah di SMP Negeri 1 Mrebet, tempat di mana saya selama ini melakukan tugas dan kewajiban sebagai guru untuk mata pelajaran bahasa Jawa. Sebelum saya mulai, saya akan melakukan sedikit pemanasan dulu atau sedikit pemanasan ya. Yang pertama itu nanti saya akan memberikan sebuah pertanyaan di mana pada saat Bapak itu mengambil sebuah keputusan atau kebijaksanaan itu nanti akan menimbulkan sebuah pertentangan atau dilema. Saya yakin bahwa selama ini Pak Bambang adalah selaku kepala sekolah yang luar biasa sekali hebatnya ya. Karena setelah terbukti dengan prestasi-prestasi yang kita peroleh selama saya di sini tahun 2018 sampai tahun 2002 ini dan 2003 ini, bahwa beliau telah mencetak prestasi yang sangat membanggakan, yaitu sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional, kemudian sebagai juara 1 tingkat kabupaten sekolah sehat, dan kemudian yang terakhir kemarin baru diraih yaitu sebagai sekolah karakter tingkat kabupaten sebagai juara 2. Nah, dengan prestasi-prestasi tersebut, kemungkinan besar saya memandang ini sebagai anak buah, mungkin dalam mengambil kebijaksanaan bukanlah hal yang mudah. Mesti ada hal-hal yang membuat beliau itu nanti akan terjadi pertentangan-pertentangan. Yang kemudian saya tanyakan, bagaimana Bapak selama ini dalam menyelesaikan sebuah masalah itu apabila masalah tersebut itu membuat pertentangan. Bapak boleh memberikan contohnya, kira-kira masalah apa yang sampai membuat Bapak itu harus berpikir atau bertentangan, ini benar ya, apa ini salah ya, begitu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terima kasih Bu. Hari ini ada kegiatan terkait dengan wawancara dengan kepala sekolah. Sering doa mudah-mudahan kegiatan berjalan baik, amin, bermanfaat, dan tujuannya bisa tercapai. Amin. Yang selanjutnya berkait dengan pertanyaan yang menimbulkan dilema itu ya, dia ada istilahnya apa tadi? Dilema itu atau pertentangan, Ya. Tapi pertentangannya itu yang baik dan baik. Gitu. Ya, dalam bagaimana cara memutuskannya itu apa gimana tadi? Memberikan contoh dulu, misalnya masalahnya masalah tentang apa, kemudian nanti itu termasuk pertentangan yang baik dengan baik atau merupakan pertentangan yang tidak baik dan salah, karena di sini kita atau baik dua-duanya begitu. Yang dilematika kan berarti baik-baik dua-duanya. Kalau yang satu kan kalau nek bujukan moral itu satu baik, tapi di sisi lain tidak. Lah, kita yang diminta itu nanti Bapak bisa menjelaskan, oh ini yang termasuk atau mengidentifikasi ini yang termasuk dilema etika dari berbagai macam kebijaksanaan atau keputusan yang sudah Bapak ambil. Oke, terima kasih. Dilema etika dulu ya berarti ya. Berarti ada persoalan, ada permasalahan yang dua-duanya baik, mana yang harus diselesaikan dulu atau mana yang harus diutamakan, kira-kira maksudnya begitu atau bukan? Contohnya misalnya gini, kita mau melangkah pada sebuah usulan dua orang guru katakan. Dua orang guru itu sama-sama mengusulkan kebaikan, misalnya mengajukan lomba yang akan diikuti di tingkat X misalnya. Pada saat kondisi ini misalnya kok keuangan atau daya dukung lain
belum memadai, maka mana yang harus didahulukan atau mana yang harus ditunda, itu kan menimbulkan dilema. Nah, kira-kira apa mungkin analog seperti itu, Bu? Iya, betul. Itu Ya, ya. Misalnya ini ya Pak, itu yang tadi ada yang mengajukan lomba, terus ini di satu sisi biayanya belum ada lah. Dari dua itu kan menimbulkan pertentangan ya Pak. Di satu sisi Pak Bambang belum ada dananya, di satu sisi lomba itu juga harus, itu kan pertentangan, tapi pertentangannya baik-baik semua. Iya, oke, terima kasih. Jadi satu contoh seperti itu ya. Katakan dua orang guru sama-sama mengajukan, kemudian karena keterbatasan situasi saya harus menentukan hanya yang maju satu orang, itu kan juga bisa pertentangan dilema kita. Nah, tentu gini Bu, jadi kalau ada persoalan seperti itu, yang pertama saya berpikir bahwa tujuan yang akan dicapai itu apa dari keduanya. Yang pertama tujuannya. Yang kedua, dari tujuan itu kebermanfaatannya itu kira-kira untuk lembaga, untuk anak-anak, untuk masyarakat itu lebih kepada siapa yang lebih besar. Ya. Yang ketiga, tentu dari aturan atau perundang-undangannya memang mendukung ke situ apa tidak. Nah, kemudian dari berbagai pertimbangan yang ada, nanti baru kita bisa memutuskan, diberikan pengertian pada salah seorang atau dua-duanya kita dudukkan, kemudian disertai dengan uraian tadi dari tujuan, kemudian kebermanfaatannya dan seterusnya. Maka mohon maaf, untuk kali ini baru si A yang bisa melaksanakan kegiatan, sementara si B itu masih di tenda dulu menunggu saat yang tepat karena situasi. Itu menurut saya sebuah dilema juga, karena sama-sama saya juga tidak enak dengan si A, kemudian si B, tetapi saya harus menentukan karena memang sekolah atau situasi membutuhkan itu, harus ada cepatnya keputusan untuk bisa dilaksanakan. Nah, dengan demikian mudah-mudahan tidak menimbulkan persoalan baru, tetapi menerima kenyataan, dan saatnya nanti akan juga ada semacam kesempatan yang diberikan kepada yang satu. Kurang lebih begitu. Itu berarti tadi yang Bapak itu sudah ada langkah-langkahnya atau prosedurnya seandainya Bapak menghadapi semacam pengambilan keputusan yang merupakan sebuah pertentangan, tapi pertentangannya yang baik. Yang baik. Kemudian ini yang saya tanyakan lagi Pak, pada saat Bapak memimpin menjadi kepala sekolah kan kadang-kadang pertentangannya itu tidak merupakan dilema ITK, tapi kadang merupakan kepentingan bujukan moral, yang dimana salah satunya itu misalnya ini yang sebagai contoh yang saya alami, misalnya seperti ini Pak, ada seorang guru, dalam sebuah kasus ini hanya contoh ya Pak, ada seorang guru yang ketika setelah kegiatan itu kan sisa dananya itu kan ada, terus guru tersebut mengajak untuk dana itu dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan untuk makan-makan. Nah, itu termasuk kan keputusan yang merupakan bujukan moral, karena uangnya kan bukan uang sendiri, tapi digunakan untuk makan-makan. Berarti ada satu sisi yang salah, tapi yang di sisi lain ya mungkin guru tersebut baiknya telah melakukan kegiatan dengan kegiatannya sudah selesai. Gimana caranya, bagaimana Bapak mengidentifikasi, oh ini termasuk yang harus saya pentingkan dulu karena ini dilema ITK, sedangkan ini kan masalah yang bujukan moral yang boleh saya tunda dulu, atau kalau tidak diteruskan. Cara mengidentifikasinya ya, yang pertama tadi berkait dengan dilema etika, yang memutuskan sesuatu yang sama-sama benar, sama-sama penting, tetapi harus diputuskan salah satunya. Yang kedua dengan bujukan moral. Ada hal yang tadi dicontohkan, misalnya kegiatannya telah selesai dilaksanakan, tetapi di akhir kegiatan ada hal yang dilaporkan, kemudian ada ajakan
tertentu untuk menggunakan sisa untuk kegiatan yang tidak sesuai ya. Ini oke, saya coba menjawab gitu. Mohon maaf kalau misalnya tidak pas ini Bu. Jadi setiap kegiatan itu kan tentu telah diawali dengan persiapan. Persiapan itu kan ada RAB, kemudian ada proses, kemudian ada evaluasi dan laporan kegiatan. Nah, nanti kan ada laporan yang namanya laporan sesuai dengan kenyataan, realisasi laporan, kemudian di situ akan tertera kata evaluasi. Apakah semua kegiatan memang sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan? Kemudian kalau toh misalnya ada dana lebih karena penghematan, ya dana lebih karena penghematan ya misalnya, karena memang sudah dicukupi semua, kemudian ada dana lebih untuk karena panitia itu menghemat, kemudian ada sisa. Nah ini yang juga dilematis juga Bu, artinya kalau saya mengikuti ajakan itu tidak sesuai dengan porsi awal, maka yang saya lakukan adalah ya di dalam sekolah itu kan ada istilahnya hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga. Hal-hal tidak terduga itu yang kadang-kadang juga membutuhkan anggaran, dan anggaran itu mungkin sekali belum ada dalam rencana kegiatan atau RKS. Nah kalau menurut saya, kalau ada dana sisa kayak gitu, maka ya ada baiknya dikumpulkan pada pos tertentu untuk suatu saat bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat ya. Nah kalau toh misalnya pada akhirnya kok tidak bisa digunakan ya untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama itu ya seperti diantaranya apa, refresh ataupun apalah, katakan seperti itu. Itu walaupun tidak sesuai, menurut saya ya pas saja. Menurut saya kalau jadi keliru dalam pemikiran, tapi menurut saya untuk kebersamaan ya tidak masalah menurut saya. Berarti intinya misalnya itu kalau termasuk bujukan moral, kalau misalnya itu demi kepentingan bersama, maksudnya ya kita tetap itu ya Pak, untuk kemajuan bersama ya kita tetap melakukan langkah-langkah yang tepat walaupun itu termasuk bujukan moral ya, tapi dengan catatan dia harus tetap bekerja sama atau tetap harus ya artinya gini, kalau ada sesuatu maka kita clear dengan semua warga sekolah. Ya, artinya bahwa ini ada kelebihan seperti ini, kemudian kegiatan sudah bisa dilaksanakan. Maka langkah pertama adalah kita tampung dulu lah, kita tampung, kemudian kita gunakan seandainya suatu saat ada kegiatan yang tidak ada dalam RKS. Ini maksudnya gitu. Nah, nanti pada saat sudah semua kegiatan berjalan, kok masih ada dana seperti itu ya kita rembuk lagi, mau digunakan untuk apa? Yang penting untuk kebersamaan. Menurut saya begitu. Ya, maksudnya gitu. Jadi tidak serta-merta otomatis begitu selesai ada ajakan seperti itu saya dengan serta-merta untuk mengikuti, ya menurut saya tidak, harus ada proses. Ya, gitu. Berarti walaupun itu ya tadi kan ada dilema ITK, Pak Bambang sudah mengadakan proses ya, sudah harus melakukan langkah terus, walaupun itu juga keputusan yang merupakan bujukan moral, Pak Bambang juga harus melakukan proses. Ya. Berarti dua-duanya itu dalam mengambil keputusan tetap harus ada proses dengan langkah-langkah yang tepat ya Pak, supaya hasilnya itu lebih baik. Jangan langsung memutuskan, tetapi ada proses, dilihat dari sisi atau berbagai sisi, kemudian baru bisa menentukan arah. Terus kemudian yang saya tanya, Bapak kira-kira kalau misalnya menemui berbagai masalah itu cara mengidentifikasi apakah itu dilema ITK, apakah itu bujukan moral, adakah cara-cara tertentu? Ya, tentu gini Bu, jadi kalau misalnya ada sebuah persoalan atau dua persoalan, maka kita harus tahu dulu persoalannya itu apa, pahami dulu konsepnya,
Jadi saya mengatakan kalau itu kebaikan, dua-duanya baik, maka tujuannya apa, kemudian kebermanfaatan untuk orang banyak itu seperti apa, kemudian sesuai aturan perundang-undangan apa tidak. Nah itu kan identifikasi. Jadi harus tahu persoalannya dulu, kemudian apa kita pelajari. Kalau kita misalnya kebingungan ya kita cari dengan tim, ada bentuk tim atau dengan waka atau dengan lulusan, kemudian kita musyawarahkan apakah ini bisa dilakukan apa tidak, kan gitu. Jadi ada semacam langkah identifikasi persoalan atau masalah dengan cara mempelajari masalah itu sendiri dari sisi perundang-undangan bertentangan apa tidak, yang kedua dari sisi manfaatnya ada apa tidak, kemudian dari sisi kelembagaan itu bisa menguatkan lembaga apa tidak, kan seperti itu. Terus tadi ini kan tadi kita sudah menetapkan tadi contohnya Pak Bambang kan sudah memilih kasus yang ada 2 orang guru yang sama-sama ingin mengajukan untuk mengikuti lomba, sedangkan di satu sisi bahwa kita dananya itu belum ada karena mungkin kan setiap tahun itu ya Pak, setiap bulan-bulan Januari begini kan kadang posnya mungkin belum bisa digunakan. Nah tadi itu masalah seperti ini Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa langkah-langkahnya itu harus seperti ini, kemudian ada beberapa tahap kemudian baru bisa diputuskan. Terus yang saya lanjutkan nih Pak, pertanyaannya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di 5 ITK, terutama contohnya yang tadi Pak yang untuk diulang lagi coba, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 ITK. Ya, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan tentu memberi pengertian kepada yang bersangkutan. Jadi diberikan pengertian. Yang kedua, kalau itu menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan lembaga dan seterusnya, dan perlu ada pendapat, maka kami atau saya dalam hal ini sebelum mengambil keputusan, saya meminta atau memohon untuk pendapat atau curah pendapat dari teman, dari wakil kepala sekolah, dari urusan. Kemudian kita sharing bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng, nanti baru menentukan kebijakan. Ya, itu menurut saya efektif. Jadi setelah saya pikir sendiri, katakan kok masih ada hal yang belum bisa terselesaikan, maka saya butuh bantuan orang lain. Dalamnya adalah orang-orang terdekat saya, akan ada wakil kepala sekolah, kemudian ada urusan, ada stakeholder lain yang mungkin bisa membantu untuk memecahkan persoalan. Berarti intinya kolaborasi gimana? Ya, intinya kerjasama. Tak mungkin ya kita dan saya meraih prestasi begitu banyak tanpa ada betul. kerjasama, itu memang kita kerjasamanya solid sekali Pak ini di SMP Negeri 1 Merembes, sehingga kita bisa mendapati juara yang berbagai macam, banyak sekali mungkin. Terus saya lanjutkan ya Pak. Apakah Anda memiliki jadwal? Apakah Pak Bambang itu dalam membuat sebuah keputusan itu ada jadwal-jadwal tertentu? Apakah hanya ketika itu ada masalah terus kemudian langsung diselesaikan, atau butuh waktu sehingga harus rapat dulu, apa dibuatkan jadwal? Terima kasih. Apakah spontan harus diselesaikan ataukah ada jadwal, itu ya persoalannya itu ya. Itu menurut saya itu melihat persoalannya. Kalau persoalan itu dianggap kompleks, berat, dan harus ada tahapan yang begitu banyak, menurut saya butuh ada waktu. Waktu itu apakah disamakan dengan jadwal? Ya monggo, itu diartikan sendiri. Tetapi kalau namanya katakan itu sebuah, tadi kan Pak Gubernur mengatakan kalau kasus berarti harus segera diselesaikan. Kalau itu sifatnya kasus ya, harus diselesaikan spontan di tempat bisa. Tetapi kalau itu kompleks, kalau harus harus melibatkan banyak orang, maka perlu ada tahapan. Kita kan perlu
perlu hari ini atau mungkin juga nanti siang, ini kan juga jadwal. Ya. Atau tapi tidak boleh terlalu lama. Ya. Harus ada tahapan sesuai dengan apa namanya permasalahan itu sendiri. Kalau bisa diselesaikan dan menurut kita bijak untuk bisa menyelesaikan, maka otomatis. Tapi manakala ada butuh pemikiran, butuh literasi yang harus saya baca, katakan kan butuh waktu. Itu memerlukan mungkin juga ada semacam, kalau dibilang jadwal ya monggo, kalau enggak ya itu persiapan untuk menentukan kebijakan. Gitu. Berarti contohnya tadi yang proses ada guru tadi ya berarti butuh waktu juga nggih Pak, harus dirapatkan. Ya itu harus ada komunikasi, kemudian sharing dengan teman, tapi tidak terlalu lama, bisa di hari itu selesai. Tapi tetap butuh ada jadwal waktu, ada tahapan. Ada tahapan penyelesaian. Terima kasih nggih. Terus tasing niki nggih Pak. Ya. Dalam pengambilan keputusan tadi, kira-kira kan mesti ada itu ya Pak, ada hal-hal yang membuat keputusan itu sehingga mudah selesai, atau faktor-faktor apa yang menyebabkan keputusan itu mudah diselesaikan begitu Pak? Ya, faktor-faktor yang membuat keputusan mudah diselesaikan itu yang pertama jelas. Yang pertama itu memberi pengarahan pengertian, pemakluman ya. Kemudian memberikan penjelasan secara umum bahwa kondisional secara umum lembaga ini ada hal-hal yang memang bukan hanya masalah Anda saja, tetapi ada persoalan lain yang mengiringinya. Nah, dengan begitu keputusan segera bisa diambil, beliau itu paham, kemudian mau mengerti, mau memahami, dan seandainya itu tidak diikuti tetapi yang diikuti oleh orang lain, dia juga paham. Jadi ada semacam apa ya, kesadaran diri lah, kesadaran hati untuk menerima. Tetapi memang butuh komunikasi, butuh didudukkan bersama, kemudian kita lihat persoalannya, tujuannya, bermanfaatannya, dan lain sebagainya. Itu menurut saya begitu. Terus ini Pak, dari semua tadi ya Pak, yang tadi kan kita Pak Bambang mengambil kasusnya 2 orang yang sama-sama itu, tadi kan kita belum mengambil keputusan bahwa itu baru kita itu ya Pak, caranya dilihat mana yang penting dulu, mana yang lebih yang diutamakan dulu, tapi kita belum mengambil keputusan mana yang mau itu ya Pak, yang mau diikutkan. Itu kan nanti harus kita ambil keputusan bahwa Pak Bambang ini harus memilih salah satu di antara itu. Tadi belum, kita harus, karena kita masih melalui proses. Yang saya ingin tanyakan Pak, dari semua yang Pak Bambang lalui itu, apakah ada pembelajaran yang bisa Bapak ambil ketika Bapak mengambil keputusan itu melalui dengan beberapa langkah, dengan bekerja sama dengan beberapa teman, dengan membutuhkan waktu, dengan membuat referensi, apakah itu semua bisa memberikan pelajaran atau hal yang bermanfaat? Ya, tentu dari semua persoalan, dari sekian banyak masalah, ada hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi saya secara pribadi, kemudian sebagai kepala sekolah, karena ternyata keberagaman, kompleksitas dari semua hal yang ada di suara itu banyak sekali, termasuk pola pikir teman-teman juga banyak sekali. Nah, dalam hal ini maka kita butuh sebuah hal yang bisa menyelaraskan dari misalnya konflik yang ada dengan hal-hal yang mereka bisa menerima dengan baik, dengan keputusan yang akan saya ambil. Nah, karena yang namanya lembaga ini kan tidak sendiri. Ada 700 sekian anak, ada 55 tenaga pendidik dan pendidik yang semuanya itu mungkin memiliki pola pikir yang berbeda, pendapat yang berbeda, dan ini kan harus kita antisipasi. Nah, dengan adanya muncul persoalan itu kan kita jadi membaca,
oh jebulnya, oh ternyata ini punya pola pikir seperti ini seperti ini. Nah saya ada di tengah-tengah, tetapi harus bisa mengambil sebuah langkah yang dua-duanya bisa menerima, kemudian bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah. Itu pembelajaran yang luar biasa. Intinya gitulah. Ada banyak, ada banyak manfaat. Terus yang ingin saya tegaskan tadi yang dari awal sampai Pak Bambang kan sudah berapa proses. Kemudian dari kasus yang dicontohkan Pak Bambang tadi ada 2 orang guru yang dua-duanya pengen lomba tapi dananya belum ada, situasinya belum ada. Kira-kira dari kejadian atau kasus itu yang kalau menurut Pak Bambang tadi kan sudah mulai proses bahwa harus dilihat mana pentingnya, mana yang tidak, terus mana anggarannya dan tidak, itu tadi sudah berkolaborasi. Kira-kira di antara 2 guru itu yang mau diambil Pak Bambang yang misalnya dicontohkan lombanya saja Pak, lomba apa dan lomba apa mungkin bisa ditebak. Diambil keputusannya apa kira-kira? Kira siapa yang mau diberangkatkan ya? Tadi kan diidentifikasi misalnya guru A mengajukan kegiatan lomba tapi belum spesifik, tadi belum dicontohkan ya. Katakan contohnya lomba apa kira-kira? Popda lah katakan ya. Ini popda kan macamnya banyak ya. Macamnya ada bola voli, kemudian mungkin juga sepak bola, kemudian ada cabang yang lain. Dua-duanya atau tiga-tiganya bahkan itu mengajukan dan waktunya sama, sementara situasi kondisi sekolah belum mendukung ke situ, maka harus dipilih ya. Katakan taruh misalnya 2 sisi, sepak bola dan bola voli. Nah, apakah yang berangkat sepak bolanya, apakah yang berangkat bola volinya, gitu kan? Nah, kita lihat dari latar belakang persiapan, dari latar belakang sejarah masa lalu, kemudian dari target yang ada, kira-kira yang bisa mendapatkan hasil maksimal itu bola voli atau sepak bola. Kalau misalnya yang bisa ditargetnya dari 2 itu kok bola voli, maka ya mohon maaf yang berangkat sekarang dulu adalah yang bola voli. Tetapi manakala persiapan dari sepak bola sudah sekian bagus, kemudian punya target yang memang lebih diunggulkan dan seterusnya, maka skala prioritasnya mungkin ke sepak bola. Ya, maksudnya gitu Bu. Berarti kita melihatnya itu dulu ya Pak. Ya, dilihat dari kalau dari sudut itu kan kebermanfaatan. Kebermanfaatan dalam artian dia prestasi kan manfaatnya banyak. Misalnya. Tapi manakala yang satu itu masih di bawah yang lain ya, maka skala prioritasnya otomatis yang punya skala prioritas lebih tinggi. Ini menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak. Terus saya lanjutkan lagi. Berarti tadi Bapak menghendaki bahwa yang diberangkatkan itu setelah kita menimbang-nimbang. Iya, otomatis ada pertimbangan. Ada pertimbangannya, itu merupakan langkah-langkah Pak yang orang langsung diputuskan. Terus seandainya ini Pak, kan kadang-kadang kita dalam mengambil sebuah keputusan itu kan ada muncul itu nih Pak, hal-hal yang mungkin tidak akan kita duga, tapi itu merupakan alternatif ketika kita mendapati sebuah penyelesaian Pak. Misalnya ini contohnya apa? Contohnya misalnya ini kayak misalnya dua-duanya ini nih Pak. Misal seandainya dua-duanya ini diberangkatkan, itu kan mungkin itu juga bisa nggih Pak. Walaupun mungkin dananya belum mencukupi, ada alternatif yang mungkin caranya trileman apa nggih Pak? Tiga pilihan gitu Pak. Kira-kira apa Pak yang akan dilakukan? Kalau gini, tadi kan ada skala prioritasnya, dilihat latar belakangnya, persiapannya, kebermanfaatnya, kemungkinan keberhasilannya. Tapi setelah ditimbang kayak gitu, dua-duanya sama gitu ya. Sama yang semacam itu. Sama. Ya, maka menurut saya itu ya kita memang harus dua-duanya berangkat, tapi mereka juga harus menerima dengan situasi dan kondisi yang memang
apa adanya. Tapi kalau itu misalnya kau menjadikan malah gagal dua-duanya, ya harus tetap pilih salah satu. Contoh misalnya, contoh ya, membutuhkan dana sama dananya kalau berangkat katakan satu tim 2 atau 3 juta, ini juga 3 juta. Padahal dana yang ada di sini hanya ada 2 juta. Kalau toh dipaksa dipangkas jadi 2 jadi 1 juta, maka menjadi tidak efektif. Dalam pengertian dia mestinya naik mobil harus bersepeda atau naik jam kan menimbulkan persoalan jadi tidak efektif. Maka menurut saya tetap harus memilih salah satu, tetapi dengan pengertian dari dua-duanya itu. Harus memilih salah satu yang kira-kira ya tetap nanti ada hal yang apa ya, yang bagus lah dalam kata. Kemudian kita berikan semacam apa ya, pengertian bagi yang tidak berangkat itu nanti ada kesempatan di kesempatan lain, katakan seperti itu. Ini memang dilematis, namanya dilematis. Iya, dilema ya, memang makanya dikatakan dilema. Ini kan termasuk makanya ini termasuk salah satu kita diberi pelajaran sesuatu yang baik, dua-duanya baik, atau kondisional memang harus memilih salah satu. Namanya memilih salah satu kan hanya salah satu yang dipilih. Kurang lebih begitu, Mbak. Kalau ada keliru ya ini kan hanya pengalaman, kemudian bertukar pikiran. Nanti bisa jadi kalau yang jawab orang lain juga hasilnya beda. Makanya kan ini dalam tugas kan kita disuruh tidak hanya satu kepala sekolah, tapi juga ini sebagai pembelajaran bagi kita untuk bisa bagaimana caranya kita mengambil sebuah keputusan itu. Ternyata tidak semudah yang kita kira ya Pak. Kalau saya kemarin kan kalau mengambil keputusan kan dar yang penting jalan, ternyata harus melalui ada pertimbangan menggunakan langkah-langkah yang banyak sekali sehingga menghasilkan suatu hal keputusan yang baik yang tidak, dan itu sudah terbukti kenapa selama ini SMP Negeri 1 Brepet bisa meraih prestasi itu. Ternyata Pak Bambang selaku kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan itu tidak dar tapi butuh pemikiran yang panjang dan butuh proses. Terima kasih waktu yang telah diberikan, semoga ini bermanfaat bagi saya sebagai pembelajaran, dan saya mengucapkan saya mohon maaf Pak apabila karena telah mengganggu waktu yang Bapak seharusnya banyak sekali kegiatan, tapi karena ada permintaan dari saya untuk mengadakan wawancara sehingga Bapak waktunya ditunda. Terima kasih. Matur nuwun nggih Pak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara dari saya dengan Bapak Bambang Prihardianto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Brepet. Terima kasih, matur nuwun. Oke, sama-sama Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Dalam kesempatan pagi hari yang sejuk ini, saya akan melakukan sebuah kegiatan, yaitu membuat wawancara atau melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu atas nama beliau Ibu Sukarti SPD, yang beliau adalah bertugas di SMP Negeri 4 Bobosari yang berada di Desa Limbasari. Sebelum saya melanjutkan kegiatan wawancara, saya akan mulai berbincang-bincang dulu
untuk lebih mengakrabkan kepada beliau, karena beliau adalah seorang kepala sekolah yang hebat, yang notabene walaupun sekolahnya kecil tapi begitu asri dan nyaman, sehingga membuat orang yang pertama kali datang ke sini akan tertarik dengan kondisi lingkungannya atau sekolahnya yang begitu indah. Selamat pagi Bu Suki. Terima kasih nggih Bu Suki telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam kegiatan membuat sebuah wawancara dengan kepala sekolah. Dan saya juga mohon maaf nggih Bu Suki, karena selama ini nanti akan mengganggu Bu Suki ya, yang seharusnya sibuk atau punya aktivitas yang lain, akhirnya waktunya tersendat untuk melayani saya dalam membuat sebuah wawancara. Nih, saya lanjutkan nih Bu Suki. Saya merasa tertarik nih Bu Suki. Bu Suki untuk di SMP Negeri 4 ini sudah berapa tahun menjabat kepala sekolah ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya mendapatkan tugas tangan sebagai kepala sekolah itu baru sekitar 1 tahun lebih, karena saya per November 2022 saya mulai berada di sekolah ini. Begitu nggih, baru 1 tahun, 1 tahun tapi ini. sudah terwujud nggih, prestasinya bagus banget sekolahnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan nih Bu Suki, walaupun baru 1 tahun, tentulah dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah itu Ibu Suki banyak mengambil sebuah keputusan yang penting, yang mungkin butuh waktu lama, butuh perenungan untuk menghasilkan sebuah hasil yang maksimal dari keputusan tersebut. Bisakah Bu Suki memberikan contoh atau memberikan penjelasan salah satu keputusan apa yang pernah Bu Suki lakukan, yang keputusan itu benar-benar butuh perenungan untuk memutuskannya? Ya. Mungkin seperti sekolah yang lain, di setiap sekolah itu pasti mempunyai permasalahan. Demikian juga di sekolah ini, di SMP Negeri 4 Purwosari, saya menemukan beberapa permasalahan ini. Yang sebagian besar itu adalah permasalahan tentang siswa. Dengan latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang ada di sini, itu yang sangat beraneka-ragam. Tapi sebagian besar saya amati itu bahwa masih banyak orang tua yang mungkin kurang support ya, atau kesadaran untuk menyekolahkan anak-anak mereka itu masih sama. Itu salah satunya. Terus yang kedua nih, permasalahan yang saya hadapi adalah berkenaan dengan kedisiplinan siswa dalam masuk sekolah. Ini satu contoh kasus nih yang sangat membuat bahan perenungan bagi saya, bahwa kebetulan sekolah ini itu kedatangan anak atau siswa pindahan dari sekolah yang lain, yang ternyata anak itu di sekolah asalnya itu sebagai korban pembulian. Jadi dengan berbagai pertimbangan, orang tuanya itu ternyata memilih sekolah ini sebagai tempat pindah anak itu. Kemudian ternyata seiring dengan berjalannya waktu, anak itu kami terima di sini. Tapi karena mungkin efek dari pembulian itu, maka berdampak pada anak itu sering tidak masuk sekolah. Mungkin karena trauma yang sudah cukup berat, maka efek dari pembulian itu membuat anak itu menjadi sulit untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolah ini. Mengakibatkan anak tersebut menjadi jarang masuk sekolah. Terus itu menurut
kira-kira kalau kasus semacam itu merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral. Soalnya yang kemarin saya pelajari bahwa yang dinamakan kalau bujukan moral itu pertentangannya itu antara yang benar dan salah. Ya kalau yang dilema etika itu yang dimaksud kasus dilema etika itu bila pertentangannya itu antara benar dengan benar lah. Kemudian yang tadi dicontohkan oleh Bu Suki tentang kasus siswa yang jarang masuk, kemudian karena pembulian, itu kira-kira masuk ke yang dilema etika atau yang bujukan moral? Ini dari kasus itu kan menjadi bahan perenungan ketika di akhir semester itu, ketika pelaksanaan penilaian akhir semester, itu anak tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan itu penilaian itu, sehingga di sini diambil keputusan bahwa anak itu dengan kesulitan itu anak menjadi tidak mengikuti, sehingga sekolah mengambil kebijakan soal-soal itu diantar ke rumah. Iya. Dan setelah itu memang terjadi perdebatan apakah anak itu dengan latar belakang sering tidak masuk sekolah itu akan diberi nilai seperti teman-teman lain, ya, ataukah harus sesuai dengan memang kenyataan bahwa dia tidak atau salah masuk sekolah. Sehingga di sini ada dua hal ya, yang kedua hal itu saya yakin itu semuanya benar. Yang pertama dengan pertimbangan harus diberi nilai, ya, karena pertimbangan itu yang namanya anak dengan gangguan kejiwaan yang berat, itu kita sebagai guru memang harus bisa memahami bagaimana kalau kita di posisi orang tua, bagaimana kita berusaha memahami, karena yang menurut saya itu yang namanya sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar, tapi bisa dijadikan untuk tempat pendidikan. Dengan kita menjadi seorang pendidik, kita juga harus bisa menerima berbagai macam tipe atau karakter anak, sehingga ya kembali ke tadi bahwa itu terjadi sebuah perdebatan yang bisa dikatakan dilema yang saya yakin untuk guru-guru yang berpendapat bahwa sangat diberi nilai, mungkin dengan anggapan bahwa peraturan sekolah memang harus ditegakkan. Betul. Itu cara masuk sekolah sehingga itu akan berpengaruh pada nilai. Tapi di satu sisi, ya, kita mengambil kebijakan bahwa nanti itu kita tetap beri nilai, ya, dan saya menyarankan paling tidak nilainya itu sesuai dengan KKM, karena paling tidak anak itu sudah berusaha untuk memaksakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru walaupun di rumah, sehingga ya memang kedua hal itu memang saya anggap semuanya benar dengan alasan-alasan yang masuk akal. Tapi saya yakin dari dua hal itu memang semuanya baik, tapi dari dua hal yang baik ini tentu ada satu hal yang saya kira lebih baik. Jadi selaku pimpinan satuan pendidikan, saya mencoba mengambil jalan tengah bahwa kita memang harus sesuai dengan aturan, ya. Tapi kita memang harus idealis, sesuai dengan peraturan sekolah. Misalnya hari masuk siswa itu harus sekian persen, memenuhi persyaratan. Tapi selain kita harus idealis, tapi kita juga harus realistis, ya. Kita harus bisa melihat kondisi siswa itu, bahwa kebetulan memang orang tua anak itu memang sangat respon dengan kasus yang dialami anaknya, sehingga orang tua itu memang sering konsultasi ke sini bahwa apa yang harus dilakukan, kemudian mau berbicara di sekolah, bahwa ya memang kami selaku pendidik ini memang harus bisa menerima segala macam karakter dan latar belakang siswa itu. Berarti itu tadi sudah
di TPKC ternyata itu keputusan ini, melihat dari keputusannya ini ternyata kalau mengambil ini ya benar, alasannya ini kalau diambil keputusan ini juga benar. Terus di samping itu kita juga tidak Bisuki tidak melakukan pelanggaran hukum ya, walaupun kita ya harus menegakkan peraturan, tapi kita juga harus realistis ya, dengan kondisi sekarang. Terima kasih ya, itu Bisuki sudah bisa itu nih apa ya caranya membuat sebuah keputusan yang bagus ya, walaupun itu terjadi pertentangan. Untuk yang selanjutnya, apabila Bisuki nanti menghadapi hal yang sama, mengalami hal yang dilema tentang etika tadi, apakah langkah-langkah yang Bisuki lakukan dengan cara tadi mempertimbangkan dulu, kemudian kita juga melihat dulu apakah itu sebuah aturan, sebuah kasus yang melanggar hukum tidak, kalau kita putuskan itu apakah itu akan tetap dilaksanakan kalau seandainya kan sebuah kasus atau sebuah masalah itu nanti akan terus ada seiring dengan tugas Bisuki sebagai kepala sekolah. Tentunya kita dalam mengambil sebuah keputusan itu tentu kita melihat permasalahannya. Kalau memang itu karena permasalahan yang kita hadapi di sebuah instansi ya, terutama di sini kalau sebagai seorang pimpinan satuan pendidikan tentu tidak boleh mengambil keputusan itu sendiri. Kita tetap mengajak teman-teman untuk berdiskusi, melihat permasalahannya. Kalau memang permasalahan itu harus diputuskan dengan keputusan A ya memang itu dengan pertimbangan yang matang. Artinya semua keputusan itu tentunya demi untuk kebaikan semuanya, tidak ada yang dirugikan dan tentunya tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. Kalau tadi mungkin kita agak lebih mengedepankan norma kemanusiaan. Tapi mungkin permasalahan yang dihadapi mungkin nanti akan untuk pengambilan keputusan ya itu tetap dilihat kembali permasalahan. Intinya itu ya tetap Bisuki selalu mengedepankan lah bahwa dalam setiap permasalahan itu tentang nilai kebaikannya ya, nilai kebaikannya itu, terus yang penting tidak ada unsur-unsur yang melanggar aturan ini. Terus kemudian tadi Bu Sugi kan sudah menjelaskan bahwa dalam setiap menyelesaikan masalah itu selain melihat permasalahannya juga Bu Sugi melakukan koordinasi atau kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 4 Bogosari ini, mungkin dari kurikulumnya, mungkin dari wakanya, dari guru-gurunya, dari TU dan penjaganya. Lah mungkin selain hal itu, selain tadi melihat permasalahan, terus kemudian selain berkoordinasi, apakah ada cara yang ditambahkan atau ada yang lebih lagi untuk setiap menghadapi permasalahan, terutama tadi untuk masalahnya yang kasus anak yang dibully tadi itu? Hal yang saya lakukan sebelum kami di sini mengambil keputusan tentunya kami atau saya itu melakukan koordinasi terutama dengan pihak-pihak terkait. Kalau yang contoh tadi itu kami tentunya memanggil orang tua yang bersangkutan. Kami mencoba menggali data apa sih yang sebenarnya terjadi di sekolah sebelumnya sehingga kami bisa mengambil langkah yang tepat untuk pendekatan yang sudah kami lakukan terhadap anak tersebut dengan latar belakang dia bisa dikatakan dia adalah korban pembulian. Itu kami melibatkan wali kelas terutama. Karena wali kelas ini kan yang berusaha di kelas itu, sehingga kami bersama wali kelas kemudian guru-guru yang kebetulan mengabdi di kelas itu mencoba melakukan pendekatan sambil melakukan wawancara atau mungkin siapa tahu anak itu mau curhat menjelaskan
menceritakan apa sih yang sudah terjadi, sehingga kami di sini yang sudah kami lakukan itu wali kelas bersama dengan teman-teman satu kelasnya itu mencoba untuk datang ke rumah anak itu dengan harapan bahwa mereka akan lebih akrab, lebih terbuka, karena anak itu bisa dikatakan mungkin sangat trauma sehingga sulit untuk percaya dengan orang lain, sehingga itu menyebabkan anak itu di sekolah yang kami itu, sehingga kami dari pihak sekolah bisa mengajak anak itu supaya lebih akrab dengan teman-teman, dengan harapan anak itu bisa melupakan kejadian yang sudah dialami di sekolah sebelumnya. Terus tadi kan Bu Suti sudah begitu banyak langkah-langkahnya untuk menyelesaikan sebuah kasus yang anak dibully tadi ya, dibully ya. Oke, kira-kira yang dari langkah-langkah itu yang membuat akhirnya keputusan itu lebih efektif, kira-kira langkah apa Bu yang mendukung keputusan itu menjadi lebih efektif, lebih bermanfaat, terutama ya mungkin karena kita mau menolong anak ya, kira-kira hasilnya untuk anak itu apa yang bisa mendukung hasil yang lebih menguntungkan anak itu apa yang efektif itu? Langkah yang sudah kami tempuh yang membuat anak hasil itu lebih efektif ya, terutama untuk anak-anak bahwa terutama ketika pembelajaran anak itu jarang sekali masuk, ini kami memang selalu bekerjasama dengan orang tua, ini dengan melalui WA group ini guru mapel yang di kelas itu memberikan tugas untuk mengerjakan anak itu di rumah. Kemudian juga dalam pelaksanaan kegiatan penilaian tengah semester, kemudian penilaian semester itu soal itu diantar ke rumah dengan harapan anak itu tertolong lah, paling tidak kalaupun anak itu tidak masuk sekolah, paling tidak dia masih punya nilai untuk seperti dengan teman-teman yang lain, walaupun mungkin itu jarang masuk sekolah, tapi dengan harapan kami mencoba menyelamatkan satu generasi muda, karena siapa sih yang mau mengalami peristiwa seperti itu, sehingga dengan harapan maka yang sudah ditempuh oleh sekolah bisa menyelamatkan anak tersebut untuk tetap mau sekolah ini walaupun dengan berbagai kendala yang ada, dengan harapan suatu ketika nanti mungkin karena orang tua ini memang masih dalam selalu koordinasi dengan sekolah melakukan pengobatan, tapi dengan harapan langkah yang sudah dilakukan sekolah, kemudian langkah yang sudah dilakukan orang tua, mudah-mudahan anak itu bisa normal seperti semula. Berarti kita ya selalu berkoordinasi, terus yang efektifnya karena itu timnya ya ada grup WA, ada yang mengantar ke itu ya soal ke rumah, terus orang tuanya juga kooperatif nih, itu ternyata membuat langkah itu membuat anak itu mungkin nanti sekarang kelas berapa Bu? Kelas 7 mungkin nanti kelas 8 mungkin dengan langkah-langkah itu bisa menyelamatkan anak tersebut nih, nanti mudah-mudahan bisa sampai kelas 9 nih. Terus yang saya lanjutkan, kan mungkin tadi Bu Sugi sudah melakukan langkah-langkah yang berbagai macam, bervariasi dan sangat kompleks sekali lah. Mungkin dalam melakukan langkah-langkah tersebut kadang menemui hal-hal yang di luar dugaan kita yang membuat langkah itu kadang mungkin tidak bisa berjalan, mungkin bisa berjalan, atau ya gampangannya itu tantangannya atau hambatannya itu apa Bu dalam membuat sebuah langkah-langkah, apakah ada, apakah tidak, begitu Bu Sugi? Ya, tentunya setiap keputusan mesti ada tantangan ya, karena yang namanya dalam sebuah lembaga itu yang terdiri dari berbagai macam orang ya, tentunya mempunyai pemikiran yang berbeda. Tantangan yang saya hadapi bahwa tidak semua guru mau menerima keputusan yang saya ambil, tapi saya mencoba
kita sebagai manusia, yang saya katakan tadi, kita boleh saja idealis nih. Kita harus on the track, aturannya seperti ini. Tapi di lapangan kita menemukan berbagai permasalahan yang harus kita pipit dengan rasional, dengan akal sehat. Sehingga saya berusaha meyakinkan mereka bahwa sesuatu yang seperti itu tentu tidak semua orang mau mengalami. Sehingga saya meyakinkan mereka, ayolah kita berusaha membuka diri, membuka hati, bahwa kita di sekolah itu bukan hanya tempat yang saya sampaikan tadi, bukan hanya tempat untuk belajar, bukan hanya guru, tempat menyampaikan ilmu, tapi sebisa mungkin terus dikatakan ini ladang kita, ladang amal kita, bahwa ketika kita mendapatkan atau menerima atau mempunyai murid yang dengan latar belakang seperti itu, supaya kita berusaha ikut menyembuhkan, menyembuhkan siapa tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi anak tersebut. Jadi tantangannya lebih kepada guru yang gurunya yang mungkin belum bisa menerima ya. Terus karena Bu itu, terus untuk itu ya Bu, misalnya kan dalam setiap membuat tadi yang langkah yang untuk menyelesaikan anak tersebut kan tadi Bu Sugi kan harus berkoordinasi dengan orang tua, harus mengantarkan soal, terus harus berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian harus berkoordinasi dengan orang lain ya. Nah itu kira-kira ada jadwal enggak Bu, atau ada atau hari-hari yang memang untuk hari ini misalnya jadwalnya anak untuk dikirimi tugas atau bagaimana itu Bu? Ada jadwalnya tidak Bu misalnya? Jadi tentunya tergantung dari rumah masing-masing. Ya, berarti itu jadwalnya menyesuaikan ya. Ada tetap ada jadwalnya tapi menyesuaikan sesuai kebutuhan ya. Terus masih ada beberapa ampun bosen Bu. Kemudian yang tadi kan kalau saya tadi mengatakan hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan yang Bu Sugi lalui ketika mengambil keputusan tadi, ada guru yang mungkin tidak menyetujui atau belum menerima, tapi Bu Sugi berusaha untuk melakukan pendekatan pengertian begitu ya Bu Sugi ya. Terus kemudian yang saya akan tanyakan, di samping ada yang hambatan, kira-kira apa ada faktor-faktor yang mendukung sehingga keputusan tersebut menjadi lebih sempurna atau lebih hasilnya menjadi lebih maksimal Bu Sugi? Faktor yang mendukung ya dari teman-teman yang support ya, support dengan keputusan yang sudah diambil, kemudian tentunya ikut membantu dalam pelaksanaan keputusan itu. Jadi tadi ada peran wali kelas, peran guru-guru yang tentunya itu membuat keputusan yang diambil itu dari apa yang mantap untuk tetap kita laksanakan. Berarti intinya kekompakan ya, kompakan itu ya betul ya, karena itu sebuah hal yang dilematis sekali ya Bu ya. Di satu sisi dia harus dibantu, tapi di sisi lain kalau dilihat dari peraturannya sih, peraturan akademiknya kan tidak boleh karena nilainya itu, tapi di sisi lain kita sebagai seorang ibu ya, terutama kan kita wanita gitu, seorang itu yang tidak ingin anak kita itu mengalami hal-hal yang semacam itu. Terus kemudian yang saya lanjutkan nih, dari semua yang disampaikan tadi kan tentu Bu Sugi mendapatkan pembelajaran ya, dan pembelajaran apa yang diperoleh, kemudian rencananya ke depan kalau mengalami dilema etika lagi, apakah langkah-langkah yang Bu Sugi terapkan itu akan sama dengan selalu berkoordinasi, dengan selalu menggali, ataukah ada langkah-langkah yang lain? Kita sebagai manusia tentu dari apa yang kita alami dalam keseharian kita, tentu kita harusnya bisa mengambil nilai positif ya, atau pembelajaran bagi kita. Kemudian dari kasus yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pembelajaran yang bisa kita ambil itu
bahwa kita sebagai manusia memang harus punya rasa empati. Kita berhadapan sebagai pendidik, kita berhadapan dengan makhluk hidup, kita berhadapan dengan bukan dengan benda mati yang apa ya, yang harus kita pahami betul karakter masing-masing dari anak itu, yang tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai permasalahan yang berbeda, sehingga kita sebagai guru, sebagai manusia terutama, dan kita dalam lingkungan sekolah, tentunya kita sebagai guru tentu memang harus memiliki banyak rasa empati, sehingga kita bukan hanya berperan sebagai guru, tapi bisa berperan sebagai orang tua, berperan sebagai teman bagi mereka, karena seperti sekarang kan kita kurikulum merdeka belajar yang harus banyak mengerti betul perbedaan masing-masing siswa, sehingga kita berusaha belajar menjadi orang yang memiliki empati, ya, walaupun kita tetap harus pada aturan yang ada, tapi itu memang tidak bisa dilupakan bahwa norma susila, norma apalagi norma kemanusiaan memang tidak boleh kita lupakan. Dan seandainya mungkin ke depan mengalami seperti itu lagi, mengalami dilema lagi, mungkin Bu Suki sudah punya senjata yang ampuh ya, karena ternyata kita itu intinya itu harus kompak nih Bu, ya kompak ya, apapun masalahnya kalau diselesaikan bersama itu akan menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Demikian Bu Suki, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan apa yang saya tanyakan ini bisa bermanfaat dari jawaban-jawaban Bu Suki tadi, bisa menjadi pembelajaran bagi saya untuk kita dalam mengambil keputusan itu tidak serta-merta harus kita putuskan, tapi dengan butuh pertimbangan-pertimbangan dari segi apa ya tadi, ada kita harus punya empati, kita harus norma kemanusiaan, pokoknya perasaannya itu yang baik-baik kita munculkan. Dan kemudian kita juga tidak lupa harus selalu bekerja sama nih Bu, biar nanti keputusan itu bisa bermanfaatnya juga lebih baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya bisa mengambil pembelajarannya. Terima kasih Bu Suki atas waktunya. Terima kasih Bu Suki atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.